Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia, NPM 2018-01001, Prodi Manajemen Informatika. Yang akan saya bahas pada saat ini yaitu model prototype. Pengertian dari prototyping. Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja atau prototype dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan oleh ahli sistem informasi dan ahli bisnis. Prototyping disebut juga desain aplikasi cepat atau rapid application design karena menyederhanakan dan mempercepat desain sistem. Kelebihan dan kekurangan. Keunggulan prototyping adalah yang pertama, komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dan dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Selanjutnya, sedangkan kelemahan prototyping adalah yang pertama, pelanggan tidak melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman sederhana. Yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer mungkin tidak menggambarkan teknik perancangan yang baik. Kemudian, bentuk prototype. Berdasarkan karakteristiknya, prototype sebuah sistem dapat berupa low fidelity dan high fidelity. Fidelity mengacu kepada tingkat kerincian sebuah sistem. Low fidelity prototype tidak terlalu rinci menggambarkan sistem. Karakteristik dari low fidelity prototype adalah mempunyai fungsi atau interaksi yang terbatas, lebih menggambarkan konsep perancangan dan layout dibandingkan dengan model interaksi, tidak memperlihatkan secara rinci operasional sistem. Proses pembuatan prototype. Proses pembuatan prototype merupakan proses yang interaktif dan berulang-ulang yang menggabungkan langkah-langkah siklus pengembangan tradisional. Prototype dievaluasi beberapa kali sebelum pemakai akhir menyatakan prototype tersebut diterima. Langkah-langkah prototyping. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem harus mendefinisikan kebutuhan sistem yang spesifik antara lain. Yang pertama, masukan yang diperlukan sistem atau input. Yang kedua, keluaran yang dihasilkan atau output. Selanjutnya, operasi-operasi yang dilakukan atau proses, sumber data yang ditangani, pengendalian atau kontrol. Kemudian, spesifikasi kebutuhan sistem. Tahap analisis kebutuhan sistem memerlukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan sistem dengan mendefinisikan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh sistem tersebut, kemudian menentukan kriteria yang harus dipenuhi sistem. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi adalah pencapaian tujuan, kecepatan, biaya, kualitas informasi, dan yang dihasilkan, efisiensi dan produktivitas, ketelitian dan validitas dan kehandalan atau reliabilitas. Desain sistem menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut. Desain sistem terdiri dari aktivitas desain yang menghasilkan spesifikasi fungsional. Desain sistem akan menghasilkan paket software prototipe produk yang sebaiknya mencakup 7 bagian. Yang pertama, fitur menu yang cepat dan mudah, tampilan input dan output, laporan yang mudah dicetak, data dictionary yang menyimpan informasi pada setiap file termasuk panjang file, pengeditan dalam setiap laporan, dan format file yang digunakan. Selanjutnya,
Database dengan format dan kunci record yang optimal, menampilkan query online secara tepat ke data yang tersimpan pada database, struktur yang sederhana dan bahasa pemrograman yang mengizinkan pemakai melakukan pemrosesan khusus, waktu kejadian, prosedur otomatis, dan lain-lain. Kemudian pengujian sistem. Paket software prototipe diuji, diimplementasikan, dievaluasi, dan dimodifikasi berulang-ulang sehingga dapat diterima pemakainya. Pengujian sistem bertujuan menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dan melakukan revisi sistem. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa sistem bebas dari kesalahan. Menurut Sommerfeld 2001, pengujian sistem terdiri dari: yang pertama, pengujian unit untuk menguji komponen individual secara independen tanpa komponen sistem yang lain untuk menjamin sistem operasi yang benar. Kemudian pengujian modul yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan. Pengujian sistem yang terdiri dari beberapa modul yang telah diintegrasikan. Pengujian sistem untuk menemukan kesalahan yang diakibatkan dari interaksi antara subsistem dengan interface-nya, serta memvalidasi persyaratan fungsional dan non-fungsional. Pengujian penerimaan dengan data yang di-entry oleh pemakai dan bukan uji data simulasi. Kemudian dokumentasi berupa pencatatan terhadap setiap langkah pekerjaan dari awal sampai akhir pembuatan program. Implementasi. Secara prototipe diterima, maka pada tahap ini merupakan implementasi sistem yang siap dioperasikan dan selanjutnya terjadi proses pembelajaran terhadap sistem baru dan membandingkannya dengan sistem lama, evaluasi secara teknis dan operasional serta interaksi pengguna, sistem dan teknologi informasi. Selanjutnya, alat perancangan sistem. Perancangan sistem membutuhkan peralatan berupa alat perancangan proses dan alat perancangan data. Alat perancangan proses terdiri dari diagram aliran data dan diagram arus sistem, sedangkan alat perancangan data terdiri dari diagram relasi entitas dan kamus data. Yang pertama yaitu diagram aliran data. Diagram aliran data atau data flow diagram atau yang biasa dikenal dengan DFD adalah sebuah alat dokumentasi grafik yang menggunakan simbol-simbol untuk menjelaskan sebuah proses. Diagram ini menunjukkan aliran proses seluruh sistem kepada pemakai dan dapat diatur detailnya sesuai dengan kemampuan pemahaman pemakai. Selanjutnya, diagram arus sistem. Diagram arus sistem atau sistem flowchart adalah peralatan yang digunakan untuk menggambarkan proses sistem secara rinci, untuk menggambarkan aliran sistem informasi, dan diagram arus sistem untuk menggambarkan aliran program. Selanjutnya, diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas menunjukkan antar entitas satu dengan yang lain dan bentuk hubungannya sehingga data tergabung dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Yang terakhir, kamus data. Kamus data adalah penjelasan tertulis lengkap dari kata yang diisikan ke dalam database. Baik, itulah hasil pemaparan saya tentang model prototipe.